Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan tim Padepokan Sirolawe. Dan alhamdulillah saudara-saudaraku semuanya pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali explore. Dan saat ini kami beserta tim berada di satu tempat, masuk di kawasan Kabupaten Tuban, di mana tempat ini itu ada 7 makam, 8 makam itu letaknya ada di sebuah tanah luas yang biasa ditanami tanaman oleh masyarakat sekitar. Dan tempat tersebut terkenal dengan nama makam Mbah Suro. Dan pada kesempatan malam hari ini kami akan coba untuk melakukan proses mediumisasi seperti biasanya. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita dapatkan dan ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari proses mediumisasi pada malam hari ini. Dan apapun dialog yang kami lakukan nanti dengan salah satu gaib penguasa yang ada di makam Mbah Suro ini tidaklah harus dipercaya 100%, karena memang sifatnya jin, apalagi jin fasik itu mereka sukanya berbohong seperti itu, kadang menutupi informasi, berbicara bohong untuk mengelabui manusia. Tapi dengan satu harapan kami dari tim Padepokan Sirolawe, mudah-mudahan dari proses mediumisasi nanti ada pelajaran, ada cerita, bahkan ada sejarah mungkin yang bisa kita ambil satu pelajaran untuk kita pakai bersama. Mohon doanya dari saudara-saudara semuanya, mudah-mudahan proses mediumisasi nanti diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dari awal sampai akhir nanti. Langsung saja kita mulai proses mediumisasinya, dan mediatornya Mas Adis saja. Mas Adis masuk. Jadi nanti proses mediumisasi ini salah satu gaib yang akan saya tarik dengan posisi terikat karena memang ini tempatnya sangat sempit sekali. Jadi tadi kita sempat coba cari tempat yang agak luas, ternyata tidak ada karena memang di sekitar wilayah sini wilayah berbatuan. Dan tempat inilah yang tadi kita dapatkan, biar nanti tidak berontak ya, karena di samping juga batu-batu, nanti gaibnya akan saya ikat atau nanti mungkin kakinya saya tancapkan ke bumi. Jadi langsung saja, siap Mas Adis? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami, Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta tubuhnya mediator ini dibersihkan dari seluruh energi negatif, dibersihkan dari seluruh jin, setan, siluman, iblis fasik, seluruhnya yang ada dalam tubuhnya. Saya minta ya seluruhnya dikeluarkan, tendang keluar semuanya. Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Keluar semuanya bersih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan hanya gaib nanti yang saya maksudkan, yang hadir dan yang bisa masuk dalam tubuhnya mediator ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta ya Allah
salah satu gaib terkuat yang ada di sekitar tempat pemakaman Mbah Suro yang mengetahui tentang tempat tersebut di masa lalu. Saya minta ya Allah, saya minta ketarik pindah dalam genggaman telapak tangan saya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Masuk penuh, sinkron dengan tubuhnya mediator dari ujung kaki sampai ujung kepala, sinkron penuh. Hanya yang saya maksudkan yang masuk, yang lain yang tidak ada kepentingan, semuanya tendang keluar. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terkunci dalam tubuhnya mediator, tidak bisa keluar kecuali nanti saya yang mengeluarkan. Sinkron, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya penunggu makam di sini. Saya pendamping. Dari golongan apa kamu? Jin. Wujud kamu seperti apa? Manusia biasa. Selayaknya jin manusia. Suaranya lebih keras, Mbah. Punya nama, Mbah? Punya. Siapa? Powernya ditambah, suaranya menjadi lebih keras. Allah. Namanya siapa, Mbah? Mbah Joyo. Mbah Joyo. Ya. Dari golongan jin kan? Iya. Kok sudah salam tadi? Sudah. Siapa yang mengislamkan? Ada dulu. Waktu saya bertambah, saya ditarik. Saya protek dulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Dia Guru kami Sang Yang Nirjana Tuhan, apabila gaib dari golongan jin yang ada dalam tubuhnya mediator ini berbohong, saya minta ya Allah, sekali perkataannya bohong, saya minta ya Allah, otomatis tubuhnya terpotong-potong semuanya, terpotong-potong dengan pedang paling besar dan paling tajam. Allah, semua otomatis terpotong apabila perkataannya bohong. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mbah Jaya tahu tentang tempat itu. Itu makam apa petilasan itu, Mbah? Makam perkampungan. Perkampungan? Iya. Berarti dulu perkampungan gitu? Perkampungan. Terus? Tapi yang di sebelah utara. Suaranya agak keras ya, Mbak ya? Yang di sebelah utara. Utara itu mana ya? Sini ya? Yang sebelah utara gimana itu, Mbak? Itu golongan-golongan kaum yang jahat. Ingin merusak perkampungan yang di sebelah selatan. Di zamannya itu dari golongan apa itu? Golongan jin atau golongan manusia? Golongan manusia. Yang jahat? Iya. Ya terus gimana, Mbah, ceritanya? Kampung yang sebelah utara berniat ingin menguasai sebelah selatan. Pada waktu itu ada seorang ulama atau pendekar yang datang dan memberantas
kampung tersebut. Banyak pertumpahan darah. Itu benar nggak itu makamnya Mbah Suro itu? Siapa beliau itu? Tahu nggak? Yang di sebelah selatan itu para penjajahnya. Yang di sebelah selatan. Itu kan ada berapa itu? Ada 7 itu? Iya, tapi ada banyak sebetulnya. Oh, sebetulnya ada banyak. Banyak. Yang 7 ini Mbah, yang saya pengen tahu yang 7 ini itu. 7 itu ibaratnya para pemimpin-pemimpin pasukan. Itu ada yang 3 besar, Iya. yang 3 kecil. Itu siapa itu? Setahu sampean itu? Keluarga atau siapa itu? Yang 3 di depan. Siapa itu? Komandan. Yang di belakang itu prajurit. Ya, rombongan-rombongan yang ingin menguasai daerah selatan. Yang dibantai oleh pendekar tersebut, ya ada anak kecil, dia bermaksud mau masuk ke daerah selatan. Terjadi pembantaian. Satu keluarga berarti itu? Iya. Ya tidak satu keluarga, satu kelompok. Sebetulnya banyak makam di situ, tapi yang muncul ini satu keluarga gitu. Iya. Dan waktu itu sempat terjadi pembantaian gitu ya? Iya. Karena di satu wilayah sebelah ingin menguasai yang tempat itu gitu ya Mbak? Iya, karena di sebelah selatan ada sumber mata air yang sangat deras. Di sebelah selatan? Iya. Bermaksud untuk menguasai sumber air tersebut. Oh, menguasai wilayah sini? Iya. Tapi karena ada pendekar yang menghalanginya, karena tahu niatnya untuk menjajah. Jadi pas di daerah sini. Itu pendekar itu berpihak sama siapa itu? Yang golongan baik atau yang ini, yang baik, yang buruk? Kalau yang di jahat? zaman dulu ya baik. Meninggal juga enggak itu pendekarnya itu? Iya, itu ada di situ petilasannya. Di situ ada juga pendampingnya juga. Ular. Pendampingnya ular? Iya. Yang kodamnya pendekar itu ya? Iya. Selain perkampungan Mbah Joyo, ini saya pengen tahu, saya mendeteksi satu energi yang kental sekali itu di satu tempat itu, seolah-olah kayak apa ya, tempat sesuatu yang apa istilahnya ya, sakral gitu loh, yang itu ada bangunan apa di situ, atau ada semacam kegiatan apa yang pernah dilakukan di situ zaman itu? Kalau di sebelah selatan sana ada, ibaratkan ya sebuah petilasan seorang yang dikagumi. Enggak, yang di sini, bukan yang di sana, yang di sini. Kalau di sini selain perkampungan, dulunya juga tempat untuk persembahan. Persembahan apa itu? Pemujaan. Orang yang ingin mencari keilmuan. Terus mencari apa lagi? Banyak sekali ya keinginan manusia zaman dulu. Terus yang mengabulkan siapa itu? Iblis. Tahu enggak kamu? Iblis. Iya, dan pasukannya. Dan pasukan. Yang banyak dari golongan jin siluman apa itu wujudnya? Yang sering mengabulkan itu permintaan-permintaan zaman dulu, yang orang muja-muja itu. Yang sering mengabulkan itu ada 2. Apa itu? Satu yang tinggi besar itu, matanya hitam. Apa itu? Seperti genderuwo itu. Dan
yang satunya rambutnya kayak penari. Kayak penari. Iya, Wujud manusia berarti. dibilang manusia ya manusia. Ya gimana maksudnya? Dibilang seperti golongan gaib, bukan mesti manusia. Dia setengah manusia, setengah Iya, siluman, setengah jin gitu. siluman, iya. Nah, terus yang manusianya yang bentuk apa bedanya? Dayang-dayang. Terus yang wujud silumannya, wujud jinnya apa itu? Nah, itu tadi, itu. Kalau di alam jin, wujud yang sebenarnya yang dayang-dayang itu wujud apa itu? Ular. Oh, ular. Iya. Dari mana itu? Tahu asalnya enggak? Dari pantai selatan. Saya habis bertanya. Dari pantai selatan. Iya. Luas dulu perkampungan di sini luas, Mbah Joyo. Sangat luas. Karena keserakan orang-orang berebutan sumber mata air yang ada di selatan. Iya. Jadi semuanya ini sekarang tempat pembantaian. Kalau di zaman waktu itu orang yang muja-muja, yang minta keilmuan, yang minta kekayaan, itu kalau di zaman sekarang kan ada yang namanya juru kunci. Ada enggak waktu itu? Yang namanya kayak juru kunci itu. Tidak ada. Karena setiap orang yang datang ke sini sudah tahu kalau di sini tempat persembahan. Bentuknya apa dulu? Tempat persembahan itu? Pura. Pura. Iya. Besar enggak itu puranya? Seperti candi satu rumah. Seperti rumah manusia ya sekarang ini. Berarti sebesar tempat itu. Berarti beberapa orang bisa masuk ke tempat itu. Jangankan beberapa orang, satu kelompok orang bisa. Satu rombongan bisa. Iya. Dan saya tadi juga sempat pas waktu lewat yang tadi barusan itu kayak ada suara rame-rame keramaian. Itu padahal kan tempat ini kan sepi. Iya, ya dari golongan kami. Apa itu? Aktivitas apa itu? Yang itu kampung yang di sebelah utara itu. Perkampungan. Jadi perkampungan jin sekarang. Perkampungan jin. Iya. Banyak berarti Mbak Joyo ya. Kampung-kampung jin itu ya. Sempat jahil enggak itu di jalan-jalan raya itu? Mungkin menampakkan diri, mungkin mencelakai orang. Ada enggak yang seperti itu? Jangan bohong loh Mbak Joyo ya. Ya namanya jin pasti jahil. Karena tidak ada kesibukan. Gimana jahilnya itu? Kadang yang menampakkan diri. Kadang berwujud hewan. Wujud hewan apa itu? Kebanyakan ular sama harimau. Ular sama harimau. Iya. Mencelakai enggak itu? Ada yang dicelakai ya, enggak cuma itu? mewujudkan aja, kalau takut ya orangnya sendiri. Oh, dari golongan jin wujud. Iya. Terus akhirnya orangnya yang lewat takut. Kalau takut yang itu resikonya. Akhirnya jadi sebab iya, jatuh atau kecelakaan gitu. Iya. Tapi ada juga yang usil itu para kuntilanak itu juga usil. Terus ini Mbah Jaya, saya pengen tahu itu kan makam yang terlihat itu kan ada 7 yang sebelah kiri kalau dari sini. Iya. Yang sebelah kanan itu ada sendirian ya, itu siapa itu? Yang memberantas, makanya dia bertapa di situ untuk menghalangi yang masuk mau ke selatan.
Tapi kenapa itu kok ular juga ada di situ? Ya itu kan pendampingnya yang melindungi. Kalau tempat pemujanya dulu sebelah mana itu? Antara Ini mana itu? Antara yang 7 makam itu di sama yang belakangnya sampingnya? 7 makam ini. Di belakangnya. Iya. Jadi berbentuk rumah kayak pura gitu ya. Iya. Sudah lama itu Mbah Jaya? Masih enggak? Masih ingat enggak sampean itu? Sebelum saya di sini. Tapi saya tahu. Sebelum di sini. Iya. Lama enggak itu? Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun? Sudah ribuan tahun, tidak ratusan tahun lagi. Jadi Mbah Joyo itu ibaratnya sesepuh dan Iya. itu keluarganya semua karena terjadi perebutan wilayah akhirnya meninggal gitu ya. Iya. Dan di sini adalah sebuah kampung. Sekarang Kampung bergabungan dulu. jin. Dulu juga kampungnya bergabung manusia. Ada tempat pemujaan. Iya. Cuma kalau yang sekarang di zaman sekarang itu kampung jin sekarang di sini. Iya. Tapi kebanyakan enggak ganggu tuh ini yang lewat-lewat di pinggir jalan ini. Ya, Cuman tidak mengganggu, tidak, cuma mewujudkan diri aja. Sekarang banyak yang sekeliling kamu ini datang semua ini. Apa wujudnya? Ya dari golong-golongan kami, jin, ya banyak sekali. Lah mau ngapain? Penasaran kenapa ada yang datang di sini malam-malam seperti ini. Kalau yang paling kuat dari golongan jin di sini apa? Yaitu ularnya itu, pendamping itu. Biar tidak ada yang masuk ke daerah sana. Dia hanya bertugas menjaga sebetulnya. Jadi yakin itu bukan petilasan tapi memang makam. Iya. Soalnya saya dengar dari warga petilasan gitu. Tidak, di bawahnya ada makam. Di bawahnya ada makam ya Mbak? Iya. Ada yang mau tanya enggak kira-kira dari teman-teman tentang tempat ini? Ini ada satu permintaan. Permintaan apa itu? Minta disempurnakan. Oh berarti banyak roh-roh yang masih ada di sini nih. Penasaran? Arwah-arwah penasaran masih di sini masih banyak. Iya. Minta tolong padanya pada sakit semua karena sisa-sisaan di bumi ini. Karena dosa-dosa mereka. Karena nafsu-nafsu mereka. Ya coba nanti saya minta sama Allah, berdoa sama Allah. Iya. Mereka hanya minta tolong. Kalau yang Mbah Suro sendiri itu orang-orang hanya salah sebut saja. Gimana itu maksudnya? Ya kan dari perkataan orang ke orang ke orang hanya dengar. Berarti namanya bukan Mbah Suro gitu? Bukan. Ya sudah, tidak usah disebutkan, biarlah orang paham itu Mbah Suro, biar tidak menimbulkan biar itu hanya masa lalu mereka saja. Tapi yang jelas itu salah satu orang sesepuh atau orang yang dituakan di sini waktu itu gitu ya Mbak ya? Iya. Mau enggak ikut dengan guru kami semuanya? Siapa? Saya sudah Islam. Ada yang mengislamkan saya. Siapa itu kalau boleh tahu? Saya boleh sebut? Ya enggak apa-apa. Katanya dia muridnya Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Loh memangnya pernah ada yang nyampe sini? Saya dulu bertapa. Terus? Saya ketemu dia. Di mana itu? Waktu dia di sana. Di mana itu?
Tahu namanya enggak? Air terjun. Air terjun. Iya. Waktu itu saya juga kena. Saya ketarik. Padahal saya bertapa. Siapa itu? Gus Adi? Iya. Dia guru pembimbing saya itu. Salam buat beliau. Iya, Mbak Jaya. Saya sampaikan nanti. Cincin yang di sini banyak sudah sampai ngajak masuk Islam enggak? Tidak mau. Saya biarin saja. Yang penting saya sholat, ibadah. Jadi kalau di sini sampai tempatnya di sebelah mana itu, Mbak Jaya? Selatannya makam. Makam yang Selatan, satu apa yang satu? 7? Yang satu. Sebelah selatannya. Iya. Apa itu kalau tanah biasa, batu Tanah atau biasa. pohon? Tanah. Tempat saya di bawah tanah. Enggak punya murid berarti sampean? Tidak, Sendirian? saya sendiri, saya penyendiri. Kenapa enggak diajak? Kalau sudah masuk Saya Islam sudah kan wajib ajak, gitu. tapi tidak mau. Ya buat apa saya maksa? Kata beliau, tidak boleh dipaksa. Kalau Anda yang memaksa silakan, tidak apa-apa. Ya sudah, coba nanti saya tawarkan untuk masuk Islam semuanya, cincin fasik yang ada di sini. Saya malah senang. Energinya biar tidak bertabrakan dengan saya. Ya, khususnya yang ular itu, yang ya, sering itu bikin gatel-gatel itu. Ya. Sama yang tadi satu apa itu, gendrut apa itu, yang besar itu, yang energinya juga panas gitu. Itu yang mengabulkan dulunya. Memang dulu kebanyakan orang waktu itu minta apa, Mbak Joyo? Ya kalau manusia pasti minta harta dan kekuatan zaman dulu. Tidak ada lagi. Minta harta sama kekuatan ya, kalau di zaman dulu. Memangnya bisa mengabulkan apa waktu itu? Cincin yang di sini itu. Ilmuwan apa itu yang bisa diberikan waktu itu? Satu, kebal. Di sini rata-rata kebal. Orangnya dulunya kebal-kebal dan senjata-senjata untuk perlindungan dirinya. Dengan cara apa itu orang-orang dulu ritual itu zaman dulu untuk bisa mendapatkan ilmu kebal itu? Di pura tersebut. Oh, cukup semedi? Iya, 3 bulan. Tapi dari golongan cincin fasik yang membantu ternyata bisa kebal. Itu terutama gendruwo itu. Setelah koloni-koloninya itu. Pasukannya banyak gendruwo itu. Kalau yang minta harta waktu itu? Itu ular. Caranya gimana itu orangnya itu? Ya dari sisiknya ular itu. Kalau mau pas jadi koin-koin emas zaman dulu. Ritual yang dilakukan waktu itu? Bersetubuh dengan ular-ular tersebut. Terus koin-koinnya itu langsung dia dapat atau gimana? Iya, langsung dapat. Habis bersetubuh dengan ular itu, akhirnya dia langsung dapatkan harta yang banyak. Itu masih ada di sini enggak itu ular sama gendruwo itu? Masih. Kan di sini masih petilasannya pura itu. Si petilasannya. Iya. Sama ular yang Kodame Pendekar tadi sama enggak itu? Beda. Yang di mana ini yang ular sama yang gendruwo itu tempatnya kalau sekarang? Ini di belakang sih. Mengawasi kita. Enggak mau. Bertempat di apa itu? Batu. Mengganggu enggak dia dengan warga-warga yang sering tanam-tanam di sini? Ya kalau ularnya itu sering mewujudkan, kalau ular itu usil. Enggak ganggu tapi ya? Enggak, cuma mewujudkan aja.
Ya sudah, coba ini saya bantu jin-jin yang ada di tempat ini yang masih fasik, coba saya tawarkan untuk masuk Islam, tunduk dengan guru kami beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Sekaligus saya berdoa nanti untuk arwah-arwah orang-orang zaman dulu yang masih ada di sini, coba kita bantu sempurnakan nanti biar bisa kembali ke tempat yang seharusnya seperti itu. Iya. Kan berani enggak itu menarik jin-jin fasik yang ada di sini bawa ke sini? Mestinya kan waktu itu sudah dikasih saya ilmu sama guru pembimbing saya itu. Iya, tapi kan saya tidak berbuat untuk berperang. Nggak Saya boleh, disuruh Mbak. untuk amalkan sholat. Jadi kalau di Islam itu mengajarkan selain kita harus bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, kita juga harus bermanfaat untuk keluarga kita, sekaligus bermanfaat untuk sesama manusia. Bukankah sudah dijelaskan itu dalam Al-Quran? Khairun nas anfa'um linnas. Nah, seperti itu. Ya sama juga kan dengan jin, mengajak kebaikan, menebar kebaikan, menyampaikan. Kan seperti itu seharusnya. Saya sudah mengajak, tapi kalau mereka tidak mau harus gimana? Mas harus berperang? Enggak, saya tidak boleh berperang katanya, cuma mengajak. Tapi sudah disampaikan ya Mbak ya? Sudah mengajak, sudah menyampaikan ya? Dan si ular yang pendampingnya kesatria itu sebetulnya dulu pernah mau, tapi dia ada tugas khusus untuk menjaga perbatasan itu. Kenapa dijaga? Ya kan biar tidak masuk itu. Ya sudah, saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibantu cek ya Mbak ya. Iya. Ya Allah, dengan izin dia guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya minta ya seluruh golongan dari golongan jin setan semabis fasik yang ada di tempat ini, saya minta ya Allah semuanya dikumpulkan jadi satu, dan semuanya diikat semuanya. Ada yang mau lari, yang lari otomatis ketarik, otomatis masuk dalam kurungan yang ada di depan saya. Semuanya saya minta ya Allah, dipindah, dimasukkan dalam kotak yang ada di depan saya ini. Allah. Tidak bisa lari. Dan saya minta ya Allah, yang mau tunduk dengan beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya minta ya Allah, yang mau tunduk semuanya ditembak menjadi muslim. Kun wa yakun. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Stempel lafaz Allah di dada, di jidatnya, masuk tembus sampai ke afafanya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syaratul muhaqqiqat beserta amalah dari beliau Sang Yang Nirwana, lengkap sholat, zikir, ibadah, puasa, semuanya masuk Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Dan yang tidak mau tunduk, iya itu ularnya tidak mau itu. Dan yang tidak mau tunduk, saya minta ya Allah semuanya dipisah dalam keadaan terikat semuanya. Dan saya minta ya Allah dipindahkan semuanya ke alas purwo, pindahkan semuanya Allah. Kunci sampai hari kiamat tetap berada di sana, tidak bisa kembali lagi ke sini Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Beserta energi buruknya dipindah semuanya Allah.
Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah ya Allah, dengan izin beliau guru kami. Saya minta ya Allah, seluruh arwah orang-orang zaman dulu yang masih berada di sini, saya minta disempurnakan ya Allah, disempurnakan untuk bisa kembali ke tempat yang seharusnya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta disempurnakan ya Allah, dikembalikan ke tempat yang seharusnya ya Allah. Dibersihkan semuanya, tempat ini dibersihkan semuanya dari seluruh energi negatif, seluruh energi buruk, seluruh jin setan siluman iblis fasik yang masih ada di tempat ini. Kawasan ini saya minta dibersihkan semuanya ya, dibersihkan semuanya, bersihkan semuanya, yang buruk-buruk semuanya dipindah ke alas bawah semuanya. Allah. Gimana Mbak? Terima kasih katanya sudah disempurnakan. Ya sudah, terima kasih Mbah Joyo ya. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir memberikan informasi. Iya, sama-sama. Patutnya saling membantu. Ya, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan ya bisa jadi cerita sejarah lah, bahwa memang ya kehidupan di zaman itu hampir sama juga dengan kehidupan sekarang ini. Ya sampun, terima kasih. Monggo kalau mau keluar. Saya pamit dulu. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta keluarkan semuanya ya. Alhamdulillah saudara-saudara semuanya, proses mediumisasi sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Dan tadi yang hadir adalah salah satu jin yang ada di tempat ini, ngakunya namanya Mbah Joyo. Dan dia bercerita bahwa dulu tempat ini adalah sebuah kampung yang sangat besar, yang sangat ramai sekali. Tetapi di satu sisi, di sebelahnya juga ada sebuah tempat pemujaan untuk orang-orang zaman dulu mencari ilmu kesaktian, ingin kaya. Jadi intinya di tempat ini ada dua dimensi gitu ya. Kalau setelah perkampungan itu sudah tidak ada, di dunia yang sekarang dan di dunia gaibnya ini ibaratnya ada dua dimensi, satu dimensi positif dan yang satunya adalah dimensi negatif yang dulunya adalah tempat pemujaan untuk mencari ilmu kesaktian dan untuk mencari harta supaya bisa kaya di zaman itu. Dan salah satu gaib yang mengabulkan itu adalah sosoknya Gendruwo dan seorang dayang-dayang berwujud manusia dari pantai selatan, dan biasanya itu wujudnya separuh manusia separuh ular. Dan ternyata tadi waktu saya masuk juga memang sempat mencium bau amis, gatal-gatal juga, mungkin itu energi negatif dari
pola tersebut bisa jadi ya semua kita kembalikan ke Allah. Wallahu alam. Seperti tadi saya sampaikan bahwa dialog yang kami lakukan ini adalah tidak mewakili kebenaran 100%, hanya sekedar tontonan untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Siapa tahu ada pelajaran yang bisa kita petik dari cerita di masa lalu tersebut. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas,